Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia PAL TV. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Salsa Melania Aquina dapat kembali hadir dalam dialog interaktif untuk hari ini. Dan tentunya pada pagi hari ini kita mempunyai tema yang sangat menarik dan juga dua tamu kehormatan kita yang akan membahas terkait siapapun bisa menjadi pengusaha sukses dan juga kaya. Untuk itu pagi ini saya akan menyapa tamu kita terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Budi Utoyo. Selamat pagi Mbak Kwin. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak pagi ini? Gila. Wah, kenapa gila tuh Pak? Ini salamnya orang sukses itu kalau ditanya gila jawabnya. Gila jawabannya. Nanti kita akan bahas gila. Baik, selain itu kita juga bersama Bapak Ridwan Nawawi sebagai Ketua Basnas Kota Palembang. Selamat pagi Pak. Pagi, sehat. Sehat. Sudah sarapan semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lenggang. Baik, pemirsa kita pada pagi hari ini akan membahas bagaimana kiat-kiat menjadi pengusaha yang sukses dan juga apa sih acara yang akan dilaksanakan oleh tim Basnas Kota Palembang yang juga berkolaborasi dengan Bapak Budi. Nah sebelum itu, bagaimana kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan Bapak Budi ini, siapa sebenarnya Pak Budi ini? Silakan Pak Budi. Iya, Mbak Queen, saya ini 10 tahun sebagai profesional. Ya, saya dulu di Jakarta dikenal sebagai desainer mechanical electrical untuk gedung-gedung tinggi. Oke. Ya, tidak banyak dulu ahlinya, salah satunya saya. Krismon, bubarlah profesi saya. Nganggur 2 tahun, tahun 2000 jadi pengusaha. 2 tahun jadi pengusaha, nggak ada perkembangan. Tahun 2002 saya mulai belajar. 2004 melejit usaha saya gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang melihat saya, kok hebat nih, korban PHK jadi lebih sukses gitu kan. Jadilah pembicara gitu saya. Keliling Indonesia sampai ke Timur Tengah, ke Asia, saya keliling diundang ya sama duta besar. Akhirnya sejak 2004 sampai sekarang saya disebutnya motivator dan pengusaha. Kira-kira gitu, Mbak. Baik. Nah, itu dari tahun 1998 ya, Pak ya, sampai ke tahun 2000. Mau mulai usahanya tahun 2000. Tahun 2000. Nah, apa alasan yang membuat Pak Budi berani untuk turning back point itu? Jadi dulu nggak ada pilihan. Oke. Mau ngelamar kerja masih posisinya Krismon. Ya, tukang insinyur susah nyari kerjaan saat itu. Iya. Karena saya di dunia konstruksi, nggak ada pembangunan saat itu. Ya, udah kepaksa nggak ada pilihan, saya harus bisnis. Padahal saya nggak punya modal sepeser pun. Nah itu nanti kita bicara bisnis itu bukan nomor 1, bukan modal gitu ya. Bukan modal. Bukan ya, modal. Tapi terkadang orang-orang ini permasalahannya untuk memulai sebuah bisnis adalah modal ya Pak ya. Itu yang belum ngerti. Tapi mungkin modal itu salah satu faktor, tapi kedudukannya berbeda ya Pak ya. Mbak Queen punya duit 100 juta. Iya. Ya, terus berbisnis. Ya. Iya, Pak. Mentalnya belum terbangun, duit habis. Duit habis ya. Tapi sebaliknya, Pak Ridwan nggak punya duit, tapi mental entrepreneurnya terbangun. Jadi pengusaha dia. Nah, itu yang kita bicarakan di banyak tempat itu seperti itu. Jadi saya merubah mindset orang bahwa nomor 1 bisnis itu bukan modal. Bukan modal. Bukan modal. Tetapi mental entrepreneur. Baik. Nah, pada tahun 2000 itu Pak kan rasanya pengusaha itu masih tidak sejamur sekarang, Pak. Betul. Nah, bagaimana Pak Budi sangat yakin untuk menjadi seorang pengusaha di kala krisis moneter, Pak? Jadi tahun 2000 sampai 2004 itulah saya menemukan kunci sukses berbisnis. Ya, banyak orang salah memulai berbisnis. Majalah Forbes meneliti di Indonesia. Orang Indonesia itu kalau buka usaha 18 bulan tutup. Bahkan sebelum 18 bulan tutup. Buka usaha 6 bulan tutup. Iya. Usaha lain lagi tutup ya. Jadi usahanya apa? Buka tutup usaha. Karena sudah buka tutup gitu ya. Jadi usaha. Nah, ini orang yang salah. Ya. Jadi memulai usaha itu nomor 1 adalah potensi. Potensi ya. Jangan berbisnis kalau nggak punya potensi. Saya dulu bisnisnya pertama kontraktor. Kenapa? Saya tukang insinyur. Saya 10 tahun menggeluti dunia konstruksi. Gitu. Baik. Nah, kalau dari dunia konstruksi sendiri kan biasanya kita identiknya perlu modal yang banyak ya, Pak ya. Yes. Mulai dari angkutannya, terus bahan-bahan untuk konstruksi itu juga mahal. Tetapi apakah sebelum itu Pak Budi mempunyai latar belakang gitu, karena zaman sekarang juga orang bilang banyak privilege, banyak itu. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri bagaimana? Apakah orang tua juga dulu bergelut di dunia konstruksi atau bagaimana, Pak? Jadi orang tua saya itu pegawai negeri rendahan.
Ya, jadi saya ini orang asli orang Malang, Arema. Gitu Oke, ya. Jawa Timur ya. Jawa Timur gitu ya. Bapak saya pegawai negeri rendahan, gitu ya. Jadi saya tidak bisa berharap banyak dari orang tua, ya. Jadi saya memulai usaha itu benar-benar dalam posisi nggak punya uang, rumah saya mau disita bank. Besok mau beli susu untuk anak saya aja nggak bisa. Iya. Nah, the power of kepepet itulah, ya. Orang kalau kepepet pasti kreatif, ya kreatif. Nah, ini yang banyak orang lupa, ya. Modal itu seolah-olah uang, ya. Tadi Mbak Queen punya uang, punya mobil, punya rumah, tapi mentalnya bukan entrepreneur. Untuk jadi pengusaha susah. Susah ya. Ya. Nah, modal itu yang dilupakan orang. Modal itu ada dua, intangible atau tangible. Tangible yang kelihatan, ya, uang, mobil, tempat, itu tangible. Yang banyak dilupakan orang itu intangible. Apa itu? Ilmu. Leher Ya ke toh? atas ya. Ilmu. Network. Ya. Jadi saya memulai usaha jadi kontraktor itu, saya benar-benar nggak punya apa-apa. Bahkan perusahaan pun nggak punya. Ngerti nggak ya? Jadi saya saat itu the power of capital saya keluar. Saya datangin teman saya punya PT. Bisa nggak PT-mu tak pinjam? Iya. Ngerti nggak? Iya. Ini kan mental dong. Ya nggak? Keberanian untuk meminjam ya. Yes, nggak apa-apa. Mas Budi, pokoknya nanti kasihlah aku untuk administrasi. Boleh, kalau sudah dapat uang dong. Ngerti nggak? Cari proyek, saya tuh teman saya pada waktu itu manajer di Panasonic, manajer di perusahaan-perusahaan gede di Jakarta. Tak datangin di sana, ada kerjaan nggak? Nah ini orang lupa. Ya, network itu adalah intangible. Modal yang tidak terlihat ini orang kadang-kadang lupa di situ, Mbak Queen. Iya. Jadi saya berkembang dari situ sampai bisa bangun mall saya. Ya, disitulah orang hebat nih, orang dari PHK jadi makanya dulu saya tuh tahun 2004 itu hampir semua mass media, ya televisi saya masuk di Metro TV, saya masuk di Trans TV, masuk di semua surat kabar. Judulnya apa? PHK membawa berkah. Baik, berarti Itu the power of kepepet. the power of kepepet itu luar biasa. Iya. Ya. Karena terkadang keadaan Pak yang membuat kita Yes. terpaksa untuk melakukan sesuatu. Betul. Nah, itu dia gambaran singkat dari perjalanan profil dari Pak Budi. Nah, sekarang kita ngomong-ngomong dengan Pak Ridwan. Apa sih Pak korelasi ataupun hubungannya Basnas dengan Pak Budi ini sendiri? Ya. Di Basnas ini kan ada program namanya Palembang Makmur. Boleh dijelaskan Pak Palembang Ya, Makmur ini? Palembang Makmur ini kami punya visi bagaimana seorang mustahik, orang kaum duafa, orang miskin, dia keluar dari zona kemiskinannya. Nah, dengan cara apa tadi? Pemberdayaan. Selama ini kami sudah cukup banyak program penyaluran, ngasih bantuan, ngasih makan dan lain sebagainya. Sekarang ini yang kami pikirkan bagaimana orang-orang miskin ini punya mental entrepreneur, kata Pak Budi tadi. Supaya apa? Artinya dia menghargai hadir dia ke dunia ini bahwa luar biasa. Nah, dengan adanya mental entrepreneur ini tadi, akhirnya mindset dia, pola pikir dia dibangun untuk menjadikan mereka itu jangan bermental miskin, harus bermental orang kaya. Nah, kami selama ini sebelum periode saya kan asal bantuan itu dikasih aja penyalurannya. Ada berapa UKM yang sudah dibantu. Nah, periode saya ini saya ubah pola ini. Saya kepengen orang-orang usaha-usaha kecil ini bukan langsung dikasih modal, dikasih wawasan dulu, pengetahuan dulu, mentalnya dulu, mindsetnya. Makanya saya hadirkan Pak Budi. Karena saya ini murid beliau pertama kali. Waduh, itu tahun berapa Pak? Tahun 2016 Pak ya. 2016. Saya ini ngalami Mbak, saya ini guru. Ya kita bukan menghina guru. Berapalah hasil guru. Gimana saya mau beli motor, gimana saya mau beli mobil, gimana saya mau beli apartemen atau ruko. Kalau saya gaji saya sekian. Iya. Saya lihat di koran, cara cerdas jadi pengusaha. Akhirnya saya daftar, ketemulah beliau. Alhamdulillah itu yang merubah hidup saya.
Baik, tentunya itu sangat menarik ya Pak Ya. ya, gara-gara melihat satu buah artikel, Ya. lalu mendaftar dan sekarang jadi muridnya dan ternyata membuahkan hasil yang sangat Masya besar. Allah, luar biasa. Baik, pemirsa sepertinya perbincangan kita harus kita tahan terlebih dahulu karena masih ada pesan-pesan yang akan lewat sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa setia PAL TV, masih bersama saya dan juga Bapak Budi dan juga Pak Ridwan. Kita masih membahas terkait tema siapapun bisa menjadi pengusaha sukses dan juga kaya. Namun sebelum itu pemirsa, apabila Anda ingin bergabung bisa langsung saja melalui telepon interaktif kami di 0711380022. Nah, kita tadi sempat terputus obrolannya nih Pak Ridwan. Mengapa Pak Ridwan sangat tertarik sekali nih ketika melihat artikel itu dan yakin, wah ini kayaknya salah satu cara untuk menjadi pengusaha yang sukses nih. Nah, Ya. boleh diceritakan Pak? Jadi kita tahu ya, apapun mau sukses itu tentu dengan pengetahuan. Maka karena saya basic saya guru, saya belum ada pengetahuan tentang usaha. Akhirnya saya berusaha membranding wawasan saya dalam hal belajar ini. Saya ikutlah seminar beliau, luar biasa. Akhirnya terbakarlah semangat saya itu. Akhirnya saya ikut kelas beliau. Kami ikut tuh kalau tidak salah orang 4 Pak Budi ya. Orang 2-nya Chinese, orang 2-nya pribumi. Salah satunya Satu saya. kelas isinya 4. Waktu itu pertama di Palembang. Pertama di Palembang. Baru pertama Palembang. Luar biasa. Saya itu Pak Budi, saya masih ingat sekali itu. Saya ngobrol sama istri saya. Karena workshop Pak Budi ini lumayan mahal gitu. Dulu kan saya bilang sama istri, saya mau berubah kita supaya jadi orang kaya dan sukses. Saya bilang, gimana caranya? Ya saya mau ikut kelas ini, tapi biayanya nggak ada. Akhirnya saya gadaikan emasnya mertua, Pak. Nekat, Pak. Nekat, harus nekat. Kata Pak Budi tadi, the power of kepepet. Ya. Tapi alhamdulillah dengan pengetahuan itu, akhirnya saya sempat buka 17 usaha saya. Ada ruko, ada seluruhnya, ada kontraktor, ada segala macam saya Palu buka gada sama ya, Pak ya? Iya, palu gada. Saking semangat. Akhirnya sekarang sudah saya yang bisa saya manajemen aja. Saya fokuskan ada beberapa properti ya, usaha properti dan di bidang jasa itu saja. Karena saya juga kepengen kata Pak Budi tadi, bermanfaat buat orang lain. Betul. Dengan adanya jabatan saya di Basnas ini, karena salah satu program Basnas ini ada Palembang Makmur tadi, bagaimana mengajak umat, orang-orang yang lemah ini secara ekonomi, kita bangkitkan mereka, ya, kita kasih motivasi mereka, kita kasih support mereka dengan wawasan dan pengetahuan, dan juga nanti ya kita kasih modal kalau memang itu memang dibutuhkan oleh mereka. Saya yakin dengan adanya motivasi dan wawasan tadi, pola pikir mereka terbuka, kata Pak Budi tadi, tangible, intangible tadi. Jadi pikiran mereka jangan hanya modal. Masalahnya di pembiayaan iya, terus di ya, biayaan itu saja. Itu bisa. Ya saya buktinya, saya ini ada 17 lokasi properti saya, kapling. Saya bermain di kapling tanah itu 0. Seperak pun nggak ada modal saya. Demi Allah, saya modal orang lain semua. Ada beberapa hektar, saya beli ke lokasi, pakai modal orang semua. berkat olah-olah ini Benar, tadi ya, dari Pak? wawasan beliau yang ngajarkan. Bodol, botol. Saya kira berani optimis duit orang lain. Nah, itu disingkat bodol. Iya, Ya. betul Pak. Berani optimis tenaga orang lain. Ya, makanya mental entrepreneur itu. Orang kalau bermental entrepreneur, misalkan saya ketemu Mbak Queen ini. Begitu ngobrol, otak saya pasti Queen ini pinter apa ya gitu. Ngerti nggak? Dicari ya, apa Iya. sih nilai plus dari orang ini? Enggak, saya selalu, kan tadi, dasar bisnis adalah potensi. Potensi. Setiap ketemu orang, selalu otak saya, orang ini pinter apa? Contoh nih, saya tadinya tahun 2005 itu saya ketua Jakarta Entrepreneur Club. Kalau jadi ketua organisasi kan punya wewenang untuk ngundang siapapun kan. Saya ngundang Bob Sadino saat itu, ya. Bob tak suruh bicara di Jakarta Entrepreneur Club.
Tiba-tiba Om Bob telepon saya, "Bud, lu ke rumah gua," gitu. "Ke rumah Om?" "Iya dong, gua mau ngomong apa di organisasi lu," gitu. Wah, seneng saya kan. Saya mau berangkat itu. Gua apain ya Om Bob ini? Ini kalau orang bermental entrepreneur seperti itu. Iya. Saya nggak mau sia-sia ketemu seorang sekelas Om Bob gitu. Saya pikir, siapa ini? Kerjasama nggak mungkin. Dia udah tua kan gitu kan. Iya. Saya pikir orang ini unik, kemana-mana pakai celana pendek. Oh, ini kalau saya Gayanya tulis, santai ya. iya, kalau saya tulis jadi buku pasti laku. Habis ngobrol tuh, Om saya bilangin gitu, "Boleh Bud." Itu saya dengan kenal Om Bob, saya punya usaha penerbitan buku. Jadi saya setiap ketemu orang jadi bisnis gitu. Jadi saya Selalu ada lokal. Iya. ini tadi kalau orang bermental entrepreneur gitu ya. Saya ketemu orang punya duit, gua apain ya duit orang ini ya. Makanya mental entrepreneur itu nomor 1 untuk berbisnis. Baik. Sepakat Pak. Kalau jadi pengusaha itu kita harus pintar mencari peluang. Yes. Kalau apa, ini bisa jadi apa ya? Kira-kira ini bagusnya diapain Yes. ya, seperti itu. Nah, ngobrol-ngobrol lagi tentang program dari Basnas ini Pak. Bagaimana cara Bapak Ridwan yang membangun mental bahwasanya kita mengetahui bahwa mungkin sebagiannya ada yang ekonominya itu rendah Pak. Bagaimana Pak Ridwan mengatasi permasalahan tersebut Pak? Ya, jadi gini. Baik Pak, sepertinya silakan. kita ada Silakan. telepon interaktif yang masuk. Boleh kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo pagi, Iya, dengan siapa saya berbicara? dengan Ita di Bukit. Baik, dengan Ita di Bukit, silakan pertanyaannya Ita ditujukan pada siapa? Bapak, saya kan bentar lagi lulus kuliah. Jadi saya bingung kalau buka usaha tuh untuk yang zaman sekarang UMKM apa tuh yang cocok, kalau boleh tahu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ita di Bukit Kecil. Ini sepertinya mau lulus kuliah ya Pak. Ya, mungkin pertanyaannya ini ke Pak Budi. Iya, ya. iya. Bagaimana Pak Budi? Apakah bisnis yang paling tepat dilakukan oleh mahasiswa yang ingin lulus ini, Pak? Nah, nih. Karena kita tahu belum ada modal biasanya Pak. Ini kebanyakan orang salahnya di situ. Nah, Ya. bagaimana itu, Pak? Aku mau usaha apa? Ini cara pikir yang salah menurut saya. Karena seminar saya besok itu kan siapapun bisa menjadi pengusaha sukses dan kaya. Siapapun, usaha apapun. Ya, jadi tadi namanya Mbak siapa? Ita. Mbak Ita. Jadi Mbak Ita itu bisa usaha apa saja. Nanti Mbak Ita kalau di rumah, tadi kan ilmu saya itu, kalau Mbak Ita besok sempat ikut seminar atau nanti ya? Iya, siang Nanti nanti. jam 1 ada di gedung Parameswara. Parameswara Wali Kota Palembang. Iya. Itu ilmunya lengkap nanti Mbak siapa? Ita. Mbak Ita. Jadi Mbak Ita untuk memulai usaha itu Mbak Ita coba potensi Ita itu apa? Jadi bisnis mulai dari potensi. Potensi itu bisa potensi diri kita, bisa potensi orang lain. Iya. Makanya saya sering ngajarkan orang begitu ikut seminar saya langsung didata nih, ibuku pinter apa, bapakku pinter apa, langsung begitu. Nah ini kalau Mbak Queen ke Jakarta, di sana ada bebek kaleo, itu ramenya luar biasa. Jadi habis ikut seminar saya, dia tuh pulang, rundingnya sama istrinya, mengumpulkan potensi gitu. Mama kita kan kalau bikin bebek kan enak gitu. Terus telepon ke saya, Pak Budi, saya udah nemukan potensi Pak, ibu saya pinter masak bebek gitu. Pak, masa saya ngerjain ibu saya gitu. Nah, itu berarti kamu masih bodoh gitu loh ya. Jadi resepnya itu ibumu gitu loh ya. Kamu yang mungkin kamu yang bikin kamu, tapi resepnya dari ibumu. Ibu, Nah, jadi Ita, kamu nanti gali potensimu apa? Potensi sekitarmu apa? Misalkan ibumu, adikmu, kakakmu, tetanggamu apa? Contoh, Ita, saya ini penggemar sate. Tiba-tiba ada orang Tegal datang ke rumah saya. Pak Budi masih ingat saya. Dia itu dulu langganan sate saya. Bapaknya meninggal, satenya tutup gitu loh. Nah, anaknya itu yang dulu masak dia. Nah, dia itu karena tidak bermental entrepreneur, ya, makanya di Indonesia ini banyak orang pinter tapi tidak bermental entrepreneur. Makanya banyak bermental karyawan. Ngerti nggak ya? Iya. Nah, Ita, jadi potensi. Jadi saya ketemu orang itu. Sekarang saya punya rumah makan Pondok Sate Tegal Sukadi. Padahal saya nggak ngerti masalah tentang sate. Kenapa? Saya manfaatkan potensi orang lain yang kebetulan datang ke tempat saya gitu loh. Potensi itu kadang-kadang datang ke tempat kita, kadang-kadang kita ini, makanya kalau kita bermental pengusaha, nyari potensi dong. Iya, Ngerti nggak? iya. Queen ini pinter apa ya? Queen, ini ada. Saya kan talk show di 5 radio di Jakarta. Saya bilang hostnya, kamu itu juga pulang bisa jadi pengusaha.
Loh kok bisa Pak Budi? Kamu buka jasa host. Iya, jasa les ya, Pak. Jasa, bukan les. Jasa host. Emang kalau ada wedding perlu nggak? Oh, Host. iya. Betul nggak? Terus dia buka jasa host untuk nampingi seminar, nampingi wedding, nampingi apapun. Jadi dia misalkan mengumpulkan teman-temannya kan, gua punya usaha nih, jasa host. Lu mau nggak jadi gini? Akhirnya teman-temannya, misalkan biasanya menggunakan temennya, jasa dia. nah, misalkan temennya dikasih 2 juta gitu ya, dipotong dong sama yang punya usaha itu Iya. 20%. Jadi lu terimanya 1,6. Akhirnya dia punya usaha jasa host gitu. Jadi sesederhana itu. Jadi jadi potensi ya. Jadi gali potensi. Jadi ngatakan usaha apa ya, itu salah. Ini kan banyak orang. Buka minimarket atau toko kelontong. Kan dia mengatakan ini kan kebutuhan orang. Saya katakan banyak toko kelontong tutup ya karena nggak tahu basic bisnisnya. Bukalah toko kelontong kalau kamu kenal di mana beli barang-barang yang murah. Iya. Ngerti nggak? Potensinya harus di situ dong. Loh kalau kita nggak bisa terus misalkan kita katakanlah kita bandingkan dengan tetangga yang sudah jual misalkan minyak goreng. Di sana minyak goreng 29.000. Ternyata kita bisa tahu dia ternyata di sana cuma kita tahu sumbernya 25. Berarti kalau kita jual 27 masih laku dong. Masih. Jadi jangan jual kalau kita nggak tahu tempat beli barang yang murah. Itu potensinya di sana. Jadi kalau nggak punya potensi jangan berbisnis. Betul, harus pandai memilah dan memilih ya Pak ya. Yes, jadi artinya tadi bodol, botol, bobol. Ya, Yang berani tadi, Pak, optimis duit orang lain, berani optimis tenaga orang lain, berani optimis bisnis orang lain. Kan bisa jadi dong, Mbak Queen punya bisnis nih. Saya jadi agennya Mbak Queen. Kan gitu. Mbak Queen, misalkan Mbak Queen punya konveksi gitu ya. Tak jualin dong bajunya. Dia berarti kan manfaatkan bisnis orang dong. Iya. Atau saya ini banyak memfranchise-kan bisnis orang. Iya, ngerti nggak? bisa jadi. Kan banyak nih orang punya rumah makan, nggak ngerti kan franchise itu apa. Mau nggak? Gua franchise-in bisnis lu gitu. Pak Budi gimana caranya? Lu nggak usah tahu caranya. Pokoknya kalau ada outlet buka baru, 30% untuk saya, 70% buat kamu. Bagi hasil aja. Pak, Bagi ya? hasil aja. Tapi kan saya ngasih jasanya dong. Baik. Yang kayak gitu. Ya, jadi itu jawaban. Bagusnya nanti datang ke seminar saya di Gedung Parameswara Wali Kota Palembang. Baik, itu artinya kita harus mencari potensinya dulu. Betul, gali potensi, baru mulai dari sana. Iya, mulai dari kebiasaannya mungkin sukanya apa. Contoh deh, Pak, ya. kalau di Palembang ini ada empek-empek Pak Raden, Iya, ada banyak. Candy, kan laku semua. Iya. Karena semuanya enak. Akhirnya kan kadang-kadang saya ke Pak Raden, kadang-kadang saya ke sini kan itu. Sama, misalkan Mbak Queen juga bisa bikin pempek enak misalkan. Pempek Queen bisa jadi dong. Bisa jadi. Pakai pempek yang itu. Queen pempek. Baik pemirsa, sepertinya obrolan kita semakin seru, namun masih ada beberapa pesan yang ingin lewat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif. Pemirsa Setiapal TV masih bersama kami dalam Dialog Interaktif dan kami kembali mengundang pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711380022. Nah, tadi semakin seru obrolan kita Pak Ridwan dan Pak Budi, namun ada pertanyaan dengan Pak Ridwan yang sempat terputus. Ini bagaimana Pak cara Bapak yakin untuk menyalurkan kegiatan ini, di mana kita mengetahui bahwa mungkin sebagian dari penerima zakat dari Basnas ini sendiri mempunyai trouble di masalah ekonominya Pak? Iya, makanya saya ini kan basic saya sebenarnya sebelum di Basnas ini saya Guru. entrepreneur kan. Entrepreneur. Saya sudah meninggalkan guru, saya di entrepreneur. Saya pengen menjadi contoh ya bagi mereka-mereka. Saya kok bisa, kenapa mereka nggak bisa gitu. Makanya saya hadirkan guru saya ke Palembang ini dalam rangka itu tadi bagaimana membantu kami dalam program Basnas ini, Palembang Makmur ini menjalankan program namanya ekonomi umat. Ya. Ekonomi umat dengan cara tadi menjadikan siapapun kata Pak Budi tadi, kita tidak lihat latar belakang ya, siapapun bisa jadi sukses dan kaya. Artinya kita hadir di dunia ini punya kesempatan sukses dan kaya.
Dengan ada kesempatan ini, tinggal lagi kita bangun motivasi untuk mereka bahwa kamu bisa sukses, ya. Kamu bisa sukses. Makanya yang membiayain semua ini Basnas, ya. Kalau dulu saya sebagai EO bayar, karena saya sudah di Basnas, saya pengen bagaimana bermanfaat Basnas ini bagi umat, ya. Kita tahu di Palembang ini potensinya sangat luar biasa. Potensi Palembang ini dengan jumlah hampir 2 juta orang, itu saya kalkulasikan kalau orang miskin itu hampir 40% di sini. Di Iya, Palembang. di Palembang ini, saking banyaknya. Nah, mereka ini perlu dimotivasi, diedukasi dengan cara dikasih wawasan dulu. Kalau kasih modal kata Pak Budi habis aja kalau nggak ada ilmu. Tapi kalau mereka ini sadar bahwa mereka ini orang-orang luar biasa, kata Pak Budi tadi, potensi, mereka akan mengenali potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan. Saya ingat dulu Pak Budi, tetangga saya ada pinter mijit. Karena saya habis dari mana kan capek dipijit. Akhirnya saya langsung praktik loh nih. Gimana kalau kita buat namanya tempat pijit tradisional? Oh mau nih. Ya tadi begitu lihat potensi. Pandai mencari peluang ya. Yes. Betul. Karena kalau pengusaha itu lihat apa sedikit gitu Pak, ayo kita bisniskan. Ya. Gitu, kan? Ada orang pinter buat ART saya, pembantu rumah saya, pinter buat pempek. Saya bilang kamu jangan jadi pembantu terus. Gimana Pak saya bisa? Kamu bisa buat apa? Buat pempek. Akhirnya kami buka usaha pempek, pempek segala macam. Baik, sepertinya kita ada telepon masuk kembali. Halo, selamat pagi, dengan siapa saya berbicara? Halo, selamat pagi Mas, dengan Afif di Bali. Baik, silakan Afif. Selamat pagi Pak, mau nanya. Pagi. Tadi ada seminar ya? Iya. Iya Pak. Pak mau nanya, cara daftarnya gimana? Terus di mana dan biayanya berapa? Iya. Baik. Ada lagi pertanyaannya Afif? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaan dari seluruh penonton juga Ya. ini Pak. Sebenarnya seminarnya ini dibuka untuk umum kah? Ya. Atau hanya orang yang menerima bantuan dari Basnas saja atau bagaimana? Ya, jadi seminar ini kita bagi 3 sesi Mbak ya. 3 Hari ini siang kita menghadirkan para mahasiswa UIN, ada program Mazawa namanya, zakat dan wakaf. Itu karena ada kaitan dengan Basnas, saya pengen mahasiswa ini setelah keluar dari UIN ada mental entrepreneurnya. Nah, makanya mereka akan jadi mitra kami. Saya tuh kepengen membuat mitra-mitra supaya keroyokan membangun umat ini, enggak Basnas sendiri. Makanya kita perlu orang-orang ini, anak-anak muda ini kita siapkan. Siang nanti insya Allah dihadiri lebih kurang 200 orang. Ada STEBI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis UEGM juga ikut. Nah, besok pagi itu kita buka untuk umum, masyarakat umum ya. Itu siapapun ya, kita buka untuk umum, itu bebas, nggak ada biaya ya. Jadi seluruhnya ditanggung oleh Basnas biayanya. Untuk siang, besok siang itu kita khususkan UMKM yang sudah mendapat manfaat dari Basnas dan juga yang mengajukan ke Basnas. Jadi kita buat 3 sesi. Jadi siapapun mau daftar silakan datang ke Basnas. Boleh untuk mengikuti besok pagi jam 8 di ruang Prameswara di kantor wali kota lantai 2 atau tanya di mana kantor Basnas. Nah, di situ. Baik, itu artinya ada 3 sesi ya 3 Pak sesi. ya. Yang pertama untuk mahasiswa di hari ini, Ya. yang kedua untuk umum Besok pagi. Jam 8. besok pagi jam 8 dan di hari ketiga pukul. Bukan ketiga, jam siangnya, jam 1 Siangnya. siang. Oke. Kalau hari ini siang aja jam 1 sampai jam 4, besok jam 8 sampai jam 12. Pagi, Jam terus? 1-nya sampai jam 4 lagi sore. besok. Jadi bisa ada 2 sesi. Baik, tapi itu pendaftarannya apakah bisa Gratis melalui semua. online? Oh, daftar online bisa, datang langsung bisa. Datang langsung. Datangan langsung aja lah di waktu yang hari itu. Bisa pelaksanaan. langsung datang bisa, aja besok, bisa. Pak ya? Baik. Insya Allah ruangan itu muat 250. Baik, apakah ada syarat khusus ketika Enggak ada, kita enggak datang? ada. Harus punya Cukup usaha datang. atau apa? Enggak. Ada usaha, enggak ada usaha silakan datang aja. Nanti daftar hadis itu kasih nomor handphone, nanti kita buat grup ya. Siapapun mau merubah dirinya nanti kita hadirkan Pak Budi terus di Palembang ini. Ya, karena Basnas ingin membangun umat. Ya. Ya, nah ini sejalan dengan visi hidup pribadi saya. Ya, ini biasanya orang-orang nggak sukses itu karena nggak punya visi hidup.
atau dikatakan cita-cita lah ya. Cita-cita itu kan boleh nggak masuk akal, Mbak. Iya, boleh Buat- gila tadi. Iya gila. Ya. Nah gila tadi kan Mbak Queen belum tahu ya. Kenapa salam saya itu kalau ditanya apa kabar gila gitu ya. Gila itu singkatan dari gigih lakukan action. Gigih lakukan Ya, action. banyak orang belajar tapi nggak dipraktekkan. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Tapi banyak orang nggak belajar tapi action terus. Sukses juga dia. Ya. Kalau kita di Jakarta itu kan ada Edam Burger, termasuk Bob Sadino itu kan dulu action aja dia. Gagal action, akhirnya sukses gitu ya. Jadi makanya salam saya itu kalau apa kabar gila, singkatan gigih lakukan action ya. Jadi visi hidup saya ini visi Mbak Queen. Visi hidup saya itu sehat, kaya, berguna. Apapun yang menuju ini saya pasti datang. Yang membuat saya sehat, saya datang. Yang membuat saya kaya, saya datang. Yang membuat saya berguna, seperti saya sekarang diundang Pak Ridwan ke sini. Ya, bersama Basnas membangun umat, saya pasti datang. Ya. Nah, ada visi-visi yang masuk akal. Misalkan umur 50 saya nggak punya utang sepeser pun, saya memenuhi kebutuhan hidup saya udah tersedia. Itu umur 50. Ya. Sudah freedom ya, Pak? Freedom. Umur 50 saya udah freedom. Saya juga anak saya mau sekolah dimanapun, saya bisa penuhin gitu. Ya, jadi alhamdulillah ada yang di Amerika, ada yang di Kanada, ada yang di Jerman gitu ya. Anaknya baru 3 gitu ya. Mau nambah lagi, Pak. Baik, tapi satu poin yang ingin saya highlight sebenarnya, Pak. Memang menjadi kaya itu kita otomatis punya banyak uang. Dan ketika kita punya banyak uang, menurut saya kita mempunyai banyak pilihan. Yes. Karena kalau uang kita terbatas, yang biasanya kita makan telur, kalau kita uangnya sudah berkali-kali lipat, kita bisa ayam, kita bisa daging, seperti itu Pak ya, setuju. Nah, ngomong-ngomong tentang potensi ini Pak, kalau Pak Budi lihat ketika sudah beberapa kali sudah diutarakan datang ke Kota Palembang, kalau secara general, bagaimana potensi di Kota Palembang ini Pak sebenarnya? Kalau saya melihat Palembang ini, kalau saya petakan, Palembang ini kan dikenal sebagai Sumbaksel. Ya. Sumbaksel Betul ya. ya? Sentranya ekonomi Sumbaksel itu di Palembang. Kalau kita bicara bisnis kan bicara market. Betul nggak ya? Betul. Setahu saya orang Jambi kalau belanja pasti ke Palembang. Ya. Nyari sekolah ke Palembang. Betul nggak ya? Makanya di sini ada Unsri kan gitu ya. Iya. Ini kalau disadari oleh orang Palembang bahwa Palembang ini adalah sentra ekonomi Sumbaksel loh ya, bukan hanya tadi kalau Palembang cuma 2 juta. Loh ini kan kalau kita bicara mahasiswa di kampus-kampus ini kan bukan orang Palembang semuanya. Iya. Ya enggak? Pendatang semua. Banyak pendatangnya kan gitu. Ini kan potensi. Ya, kita mau kuliner, kita mau laundry, kita mau bisnis ini banyak peluangnya. Ya, tinggal kita ini ngerti punya ilmu nggak untuk berbisnis itu. Ngerti nggak ya? Jadi potensi Palembang ini saya katakan ini besar sekali. Karena yang datang marketnya bukan orang Palembang. Jambi ke sini, Bengkulu ke sini, bahkan Lampung ke sini ya. Iya. Iya. Lampung ke sini, Bangka ke sini gitu loh. Jadi ini kalau orang Palembang nggak mau jadi tuan rumah sendiri, ya, yang punya usaha di sini bukan orang Palembang, jangan-jangan orang Jawa seperti saya. Benar, itu berarti potensi Palembang ini sangat luar biasa. Sangat besar. Dan yang butuhnya itu investasi leher ke atas. Yes, ya, Pak, ya. betul ya. Jadi makanya sukses itu kan 3 Mbak Queen. Kunci sukses 3. Yang pertama mau. Semua orang mau dong sukses dong. Mau. Mbak Queen mau dong kaya. Siapapun masih mau. Siapa mau. Nah, yang kedua mampu. Ya, ada kemauan, ada kemampuan. Makanya belajar. Sukses tanpa ilmu omong kosong. Ya, makanya orang berilmu diangkat derajatnya sama Tuhan. Ya, ilmu. Nah, ini tadi kenapa salam saya gigih lakukan action. Kamu punya ilmu, berani nggak? Iya. Action kan gitu. Bedanya orang sukses dan orang kaya itu cuma di actionnya kok. Iya, mau nggak mengimplementasikan. Makanya saya pernah bicara di kampus terkenal di Jawa Tengah. Pendengarnya itu semua dekan, guru besar dengerin saya ceramah di sana. Saya katakan di Indonesia banyak orang pinter, ya, tapi tidak kaya. Saya bilang gitu, ya. Di Indonesia banyak orang pinter tapi tidak kaya. Begitu selesai seminar, saya disalami saya salah satu profesor. Omongan Pak Budi itu bener Pak. Saya ini pinter, saya profesor.
Tapi nggak berani Tapi action. nggak kaya dia bilang. Iya. Dia bilang materi Pak Budi ini bagus sekali Pak, bagus sekali. Saya terbuka sebagai seorang guru besar. Saya bilang, Prof, ini baru 10% ilmu saya. Ya 90% di mana? Itu profesor loh. Di kantor saya, Prof, ada workshop. Pak Budi, saya daftar dengan istri saya. Ini profesor loh daftar. Ya, jadi ini di Indonesia banyak orang pinter, ya itu karena nggak dipraktekkan ilmunya, akhirnya ya sudah. Ya kalau kita jadi karyawan, mohon maaf, ini kan kalau kita jadi karyawan ini kan jenjangnya panjang, ya kan? Panjang. Nggak semua karyawan jadi direktur, nggak semua karyawan jadi manajer kan gitu kan ya. Nah, yang paling gampang itu kaya jadi pengusaha. Mbak, saya nggak tahu tadi diskusi dengan Pak Muhadi dengan Pak Ridwan ini. Seorang tukang tambal ban itu ikut seminar saya. Pak Budi tukang tambal ban bisa kaya nggak? Saya bilang bisa. Tukang tambal ban itu ikut seminar saya. Sekarang punya 600 outlet tambal ban. Wow, dari awalnya cuma satu ya Pak ya? Yes. Jadi punya 600 Karena dia nggak ngerti cabang. marketing. Oke. Nah nanti kita akan bahas mungkin Pak ya, terkait sekarang masalah marketing ya. Tapi kita harus tahan dulu setelah pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama Pak Ridwan, Pak Budi dan juga saya di Dialog Interaktif. Tadi ada sempat perbincangan kita yang terputus terkait marketing ini Pak. Nah, kalau ngomong-ngomong soal marketing, semakin kesini, semakin menuju era digital, ada yang namanya istilah digital marketing. Ya. Sebenarnya Pak, apa sih perbedaan antara marketing pada era tahun 2000-an waktu Pak Budi mengawali bisnis dan di tahun 2015 ke atas nih Pak, mengingat sudah banyak sosial media yang muncul. Iya, jadi harus dipahami ada ilmu mendasar tentang marketing. Digital ini kan tool sebenarnya. Alatnya ya. Alatnya tool, ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung digital, nggak bisa. Harus ada pemahaman tentang marketing yang mendasar, dan ini kelemahan kebanyakan pengusaha pemula. Pengusaha pemula itu tentang segmentasi aja nggak ngerti, Mbak. Iya. Ya nggak? Segmentasi itu apa sih? Bisnis itu kan kenapa sih kalau kita lihat perumahan itu ada perumnas, ada real estate, ada rumah mewah. Ini kan menggambarkan segmen. Ya nggak? Mohon maaf, yang namanya perumnas pasti kan untuk kelas menengah agak ke bawah kan gitu ya. Real estate pasti kelas menengah. Ya enggak? Mewah ya sudah di atasnya menengah kan? Saya kemarin itu di Jakarta jalan ini. Saya kan penggemar iga. Oh, jadi begitu ada iga bakar. Loh, ini kok di Perumnas ada iga bakar nih gitu kan. Saya mampir nih. Tertulis iga bakar 27.000. Di mata saya ini murah banget kan gitu loh ya. Ini murah banget. Tapi waktu saya ke situ sepi. Saya bilang, "Mas, iga sampean ini enak, tapi saya sampean salah lokasi." Salah lokasi. Enaknya kayak apapun, kalau salah lokasi nggak laku. Iya. Ngerti nggak? Betul. 27.000, mohon maaf, jual di Perumnas. Kemahalan. Ya kemahalan dong. Ngerti nggak? Iya. Tapi kalau jual di perumahannya, mohon maaf ya, kan kompleknya Ciputra gitu. Ya itu murah dong di mata mereka dong. Iya. Ngerti nggak? Oh iya Pak, saya nggak ngerti Pak. Saya kira kalau enak jual di mana saja rame. Iya. Ya nggak bisa. Ini jam makan siang loh. Yang beli cuma aku tok. Aku saja gitu. Ini segmentasi aja, orang nggak ngerti. Betul. Nah itu bisa saya ungkit. Dasar marketing itu apa? Ya belum lagi orang nggak ngerti namanya 4P. Produk. Produk itu, saya ini punya rumah makan. Pondok Sate Tegal Sukardi. Sebelum saya saya kan pasti lokasi saya, harga saya 60.000 10 tusuk. Berarti kan nggak mungkin dong saya jual di Perumnas kan gitu. Kemahalan. Kemahalan, nggak laku. Saya cari lokasi yang memang marketnya di level 60.000. Oke, saya kebetulan punya ruko di situ. Lah sebelum saya buka, saya kan nggak buka langsung buka sendiri, terlalu percaya diri, nggak boleh begitu dong. Saya harus keliling dulu ada sate apa saja di sana. Iya. Ngerti nggak?
Soal saya coba sate-sate di sana. Untuk memastikan punya saya ini lebih enak nggak dari dia. Iya. Betul nggak? Kalau saya punya sate 60.000 misalkan, di ujung sana ada 60.000 sama, tapi dia lebih enak. Punya saya laku nggak kira-kira? Enggak. Nggak laku. Makanya produk itu kita lihat pesaing kita. Lebih enak nggak? Kalau nggak lebih enak, ya Lebih P murah, keduanya ya. price dong. Iya, price Ya, harga. Price dong, ya. Kalau kita lebih enak, murah, pasti dicari orang dong. Makanya produk, price, yang ketiga place, tempat. Makanya tadi tempat itu sesuaikan dengan segmen kita. Nah, kalau tempat, kan banyak orang, Pak Budi tempat saya nggak strategis gitu. Nggak masalah. Anda giatkan promosi. Gitu. Oke. Jadi P yang terakhir ya. P yang terakhir itu ini orang ini sederhana, marketing sederhana yang orang nggak ngerti. Makanya belum lagi kita bicara keuangan ya. Makanya tadi saya bilang kunci bisnis itu apapun, marketing, keuangan, tim. Ya, kalau ini terus iya Pak saya nggak ngerti semuanya, ya masuk akal kalau bangkrut gitu. Jadi nggak ada bentuk pembelaan lain ya, misalnya kalau misalnya bangkrut, atau 3 poin itu aja tidak 3 poin mencukupi. di keuangan yang mendasar nih. Pengusaha mau kecil mau besar itu kan nomor 1 cash flow. Iya, Arus kas. pengaturannya. Arus kas gitu ya. Kan ini yang sederhana nih. Saya kalau ada orang punya jualan pecel lele gitu ya. Pecel lelemu itu 15.000, modalmu berapa? Nggak pernah ngitung, Mbak. Nah, itu salahnya ya Pak ya? Iya, dia Nggak ada laporan keuangannya yang baik. ini loh, orang-orang, kamu coba, kalau kamu beli sekilo itu isinya lele berapa? Kan gitu toh? Dihitung. Nah, nanti lelenya berapa, bumbunya berapa, sehingga tahu. Dengan kamu tahu modalmu, kamu bisa bersaing. Loh, kamu misalkan 15.000, tiba-tiba di sana jual 12.000. Ya kamu bingung, kok bisa ya? Kenapa nggak pernah ngitung gitu loh? Nah itu nanti besok kita ajarkan bagaimana cara menghitung HPP. Contoh nih kalau kayak air gini kan enak Pokok nih. penjualan Kalau ya? gini kan enak nih, Mbak Queen jual gini kan enak nih. Kalau produk jadi kan enak. Mbak Queen belinya 2.000 dijual 2.200 misalkan. Tinggal Berarti untungnya 10%. labanya ya. Tapi kalau kita jual soto, Mau dihitung per par-par. mesti ngitung dong, satu ayam. Oke, aku masak dulu deh 1 ayam. Bumbunya ini berapa habisnya? Misalkan habisnya 30.000. Jadi berapa porsi kan gitu? Oh, kalau jadi 5 porsi berarti modalnya 6.000 kan gitu. Nah, ini orang-orang yang kayak gitu tuh nggak paham. Nah, itu kita bahas di seminar besok, Mbak. Baik. Nah, seminar besok itu sudah dibagi menjadi 3 sesi ya, Iya. Pak Ridwan ya? Hari ini, besok ada 2. Baik, hari ini pukul 1 Jam siang, 1 siang, besok pukul 8 dan pukul 1. Dan pukul 1. Tapi yang untuk umum yang jam 8. Jam 8 pagi. Oke, itu artinya untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin datang dan masuk dalam kategori umum bisa datang di pagi Jam hari 8. jam 8 di Gedung Parameswara Di kantor Wali Kota Palembang. Lantai 2 ya. Baik, nah harapannya ini untuk Pak Ridwan sendiri selaku Ketua Basnas Kota Palembang dapat seperti apakah output dari ketiga sesi ini nantinya Pak? Oke. Jadi harapan saya pertama terkhusus kepada kaum duafa ini, mereka terbangkit ya, termotivasi dengan kehadiran Pak Budi ini, merubah mindset mereka ya, karena sasaran kami UMKM ya, karena dana zakat ini kan diperuntukkan untuk mereka. Tetapi kami juga memanfaatkan Pak Budi untuk bermanfaat kepada orang lain juga di luar daripada kaum duafa tadi. Makanya saya buka juga sesi untuk umum ya. Iya. Dan juga ada sesi mahasiswa, generasi penerus kita. Karena kita ini butuh kader ya. Kader ini yang meneruskan perjuangan-perjuangan kita ya, kader-kader anak-anak mahasiswa ini. Setelah selesai kuliah kan apa mau ngapa bingung kadang What's mereka. next ya Pak Iya, ya? makanya dengan ngikutin seminar Pak Budi ini, suatu saat dia tergugah bagaimana jadi pengusaha, bukan mencari kerja, membuka lapangan usaha. Betul, sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Sandiaga Uno Iya. juga ya, kita itu harus banyak membuka lapangan pekerjaan. benar. Betul. Nah, kalau closing statement dari Pak Budi sendiri, silakan Pak Budi. Salah satu indikator negara dikatakan maju adalah jumlah pengusahanya. Betul. Ya, saya hadir di sini bersyukur diundang Basnas untuk ikut membangun umat di Palembang. Harapan saya akan tumbuh pengusaha-pengusaha baru di Palembang ini sehingga kalau Palembang maju, Indonesia maju. Baik, luar biasa sekali. Obrolan yang sangat menarik di pagi Yes, hari ini. terima kasih. Ada virus-virus positif ini ya, sebagai asupan pagi kita Masya Allah, dan semoga ini
3 sesi acaranya semoga semakin lancar, Pak. Amin. Dan juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Budi, semoga Palembang bisa melahirkan banyak sekali pengusaha-pengusaha baru yang mana bisa nantinya membawa Palembang semakin maju dan tentunya Indonesia semakin maju pula. Amin. Baik pemirsa, tak terasa 1 jam sudah kita berbicara dan berbincang kepada 2 narasumber. Sekali lagi terima kasih Pak Ridwan kasih. selaku Ketua Basnas Kota Palembang. Pak Budi juga terima kasih, Sama-sama. seorang pengusaha dan juga motivator nasional bahkan internasional. Masyaallah. Baik pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan dan terus saksikan PAL TV, memang punya kita. Akhir kata saya Salsa Melani Aquina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.